Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca sebuah hadis dari kitab Arba'un Al-Qur'aniyah, 40 hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada hadis yang kelima dengan tema pahala orang yang pandai membaca Al-Quran dan yang terbata-bata. Tema kita pada kesempatan ini adalah pahala orang yang pandai membaca Al-Quran dan yang terbata-bata. Baik, kita baca bersama hadisnya. An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Dalam riwayat lain, wallazi yaqra'u wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajrani. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dan lafaz yang terakhir tadi adalah lafaz dari Imam Muslim. Itulah bunyi hadis yang kelima. Pahala bagi orang yang pandai membaca Al-Quran dan yang terbata-bata. Baik, kita artikan bersama hadisnya. An Aisyata qalat, dari Aisyah berkata. An Aisyata qalat, dari Aisyata berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahiru bil Qur'an, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia. Wallazi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, dengan terbata-bata, atau dengan kata lain bacaannya tidak lancar. Wa huwa alaihi syaqqun, di mana ia berat membacanya. Lahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa huwa alaihi syaqqun, sedang baginya berat dalam membacanya. Lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Dalam lafaz Imam Muslim, wallazi yaqra'u, dan orang yang membaca, wa huwa yashtaddu alaihi, dan terasa berat baginya, lahu ajrani, dia mendapatkan pahala. Meskipun lafaznya berbeda, tapi maknanya tetap sama. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim.
Oke, itulah tadi sebuah hadis yang menerangkan kepada kita tentang pahala bagi orang yang pandai membaca Al-Quran dan yang tidak pandai, terbata-bata, bacaannya belum lancar. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Aisyah menerangkan kepada kita pahala yang sangat mulia bagi orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quran. Di sini pahalanya disebutkan bahwa dia bersama para malaikat yang mulia. Luar biasa pahala ini. Jadi bayangkan bagaimana kira-kira kemuliaan para malaikat itu. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan kemuliaan para malaikat, hum ibadum mukramun, mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah menentang apapun yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, bahkan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan. Itulah mereka, para malaikat yang tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentu kedudukan sebagai malaikat itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedudukan itu didapatkan oleh orang yang pandai membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil barara, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai membaca Al-Quran bersama dengan para malaikat yang mulia. Bacaannya benar, tajwidnya betul, panjang pendeknya, tasdidnya, gunnahnya, dia perbaiki semua dalam membaca Al-Quran. Ya, bahkan bukan cuma itu, dia juga berusaha untuk memahami maknanya, dan dia juga berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan mereka sangat mulia. Ma'as safaratil kiramil barara, mereka disandingkan dengan para malaikat yang mulia. Itulah kemuliaan, keutamaan bagi orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran tetapi belum pandai, belum mahir, belum bacaannya belum lancar, masih tersendat-sendat, masih terbata-bata. Kadang-kadang ada yang salah dalam bacaannya, meskipun bukan kesalahan yang besar, ya kesalahan yang kecil. Karena kesalahan dalam membaca Al-Quran itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan lahnul jali, dan ada juga yang disebut dengan lahnul khafi. Kalau lahnul jali itu adalah kesalahan yang besar, kalau lahnul khafi itu adalah kesalahan yang kecil yang tersembunyi. Kalau kesalahan yang besar itu seperti mengubah lafaz. Tentu kalau mengubah lafaz maknanya juga berubah. Tapi kalau lahnul khafi biasa penyebutan hurufnya tidak terlalu jelas, masih samar, atau barisnya ada yang samar, maka dikategorikan dengan kesalahan yang kecil. Ada juga orang yang membaca Al-Quran tapi belum lancar bacaannya, masih terbata-bata, masih tersendat-sendat. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa dia juga memperoleh pahala. Bahkan ada 2 pahala yang dijanjikan. Dalam hadis ini disebutkan wa huwa alaihi syakkun, bacaannya terbata-bata, lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Subhanallah, alangkah maha pemurahnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang terbata-bata pun membaca Al-Quran diberikan 2 pahala. Pahala apa yang didapatkan? Yang pertama, karena dia mau
membaca Al-Quran, ada kemauan dalam dirinya untuk membaca Al-Quran, ada niat yang baik dalam dirinya untuk membaca Al-Quran. Itulah yang diberi pahala yang pertama. Yang kedua, bacaan yang terbata-batanya tadi, bahkan bacaan yang terbata-bata pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai ada yang berkata, Ustaz, saya tidak usah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bacaan saya belum lancar, bacaan saya masih tersendat-sendat. Jangan lagi ada alasan yang seperti itu, karena dalam hadis ini sudah ada pahala yang dijanjikan, yang disebutkan oleh Nabi bahwa bacaan yang terbata-bata pun mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala yang didapatkan karena dia mau, ingin, ada niat yang baik untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan yang kedua tadi adalah bacaan yang tersendat-sendatnya itu pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya dalam hadis ini dikatakan bahwa wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani, bacaannya terbata-bata dan dia mendapatkan 2 pahala. Jadi hadis ini tentu memotivasi bagi kita untuk senantiasa belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Meskipun bacaan yang tersendat-sendat, yang terbata-bata mendapatkan juga pahala, akan tetapi pahala yang lancar bacaannya, yang bagus bacaannya, luar biasa tadi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, ma'as safaratil kiramil barara, bersama dengan para malaikat yang mulia. Jadi hadis ini sangat memotivasi bagi kita untuk senantiasa belajar memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Tidak ada lagi alasan untuk tidak membaca Al-Quran, karena bacaan yang tersendat-sendat pun mendapatkan pahala. Apatah lagi bacaan yang lancar, mahir dalam membaca Al-Quran, diberikan kedudukan bagaikan kedudukan para malaikat yang mulia. Jadi inilah bacaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi saya sendiri, agar senantiasa memotivasi kita kembali lagi membuka Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, tidak melewatkan waktu yang sia-sia dan tidak mengisi dengan bacaan Al-Quran. Kita tutup dengan doa bersama. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.